Hai, dan pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah di dunia ini ada orang yang seluruh hidupnya diwarnai dengan kebahagiaan sejak lahir hingga matinya? Nggak pernah kesulitan, nggak pernah bermasalah, semua yang dijalani terasa begitu mudah dan menyenangkan. Apa ada ya orang yang seperti itu? Pun sebaliknya, apakah ada orang yang susah sepanjang hidupnya, nggak pernah ada kebahagiaan, nggak pernah ada sesuatu yang melegakan hatinya? Mungkin kalau kita bertanya ke diri kita sendiri gitu kan, kira-kira ada nggak ya orang yang seperti itu gitu. Nah, tetapi pas kita melihat seseorang, entah itu orangnya ada di sekitar kita ataupun ada di sosial media yang sering kita lihat, atau beberapa public figure lah, kita mikir kayaknya inilah orang yang nggak pernah sedih, nggak pernah galau. Dan terus kita lihat lagi, kayaknya inilah orang yang selalu sedih, terus selalu galau terus. Nah, ketika kita melihat seseorang itu kayak ada gitu, tapi kita nggak benar-benar tahu sebenarnya dia bahagia terus atau sebenarnya orang yang sebelahnya itu sedih terus. Kita nggak pernah tahu, kita hanya melihat orang itu cuma dari satu sudut pandang. Ya, seharusnya kita melihatnya itu dari dua sudut pandang yang berbeda, lalu menyimpulkan, ya sialnya kita terlalu nyaman dengan satu sudut pandang. Nggak pernah kita mendapatkan jawabannya. Mungkin sebenarnya itu nggak ada, memang nggak ada. Jika kita melihat sudut pandang yang berbeda, ya nggak cuma dari satu sudut pandang, sebenarnya itu nggak ada. Namun sejauh saya mengenal orang-orang di sekitarku, saat ini belum ada yang memiliki kehidupan 100% bahagia ataupun 100% susah. Kita mengenal seorang teman yang waktu sekolahnya sering kali bermasalah dengan guru. Ternyata pas dewasa dia jadi pengusaha sukses ataupun jadi orang yang menurut kita kayaknya jejak kehidupannya bisa kita jadikan contoh untuk kehidupan kita sekarang gitu, jalan yang dia tempuh. Dan pernah kita mengenal dan mengidolakan teman yang selalu ranking 1 di kelas. Ternyata dia terperangkap dalam lingkaran orang yang belum mendapatkan pekerjaan, kayak dipecundangi oleh dunia. Seseorang yang kita kenal sangat kaya dulunya, kini harus banting tulang kerja dan cari pinjaman sana sini untuk biaya hidupnya. Ya mungkin kita sering menjumpai orang-orang kayak gini di lingkungan hidup kita, yang dulu kita lihat senang, yang dulu kita lihat mendapatkan apa yang diinginkan. Lah, sekarang kok jadi seperti ini ya? Padahal kita itu dulu justru berpikir kayaknya masa depan orang ini lebih baik nih gitu, pokoknya akan selalu baik nih gitu. Nah, tapi setelah beberapa tahun kemudian, ya kita diperlihatkan oleh kenyataan yang membuat orang itu jadi seperti ini. Justru kita makin bertanya-tanya, kok bisa seperti ini ya? Dan seseorang yang kita kenal selalu menyempatkan diri bekerja sepulang sekolah. Kadang kalau kita melihat kawan-kawan yang seperti itu, dulunya sekarang dikenal oleh banyak orang di seluruh lingkungan kita. Ibaratnya dari satu kampung ke kampung lain kenal dengan orang itu gitu.
Ya contoh yang lebih sederhananya, hari ini kawan kita nangis, misal karena diputusi pacarnya. Rupanya 6 bulan berikutnya dia tertawa-tawa karena menang dalam sebuah kompetisi. Ya entah dia mungkin pada saat fase galau itu mengupgrade diri menjadi lebih baik, atau meneruskan minat yang dia selama ini tekuni, dan sampai suatu ketika dia sukses dengan cara dia sendiri. Dia sukses untuk menghidupi mimpinya, dan dia menjadikan kegalauan itu untuk bahan bakar semangat dalam meraih hal-hal yang selama ini dia pengen jalankan. Terus kita lihat dulu si kawan ini sering loh galau, nangis, kayak apaan sih ditinggal perempuan pun nangis gitu. Kayak kita pikir tuh kayaknya hidupnya tuh tentang perempuan aja gitu, galaunya tentang perempuan aja, nggak bisa apa-apa tanpa perempuan gitu. Lah sekarang kayak anjir, makin gokil aja kawan ini gitu. Justru kita jadikan sosok figur yang kita idolakan gitu. Dan gak jarang kita nanya, kok bisa sih kayak gini gitu. Gitu kan. Dan ada juga yang hari ini ada orang yang asik menertawakan kehidupan. Beberapa jam kemudian dia terlepas dari kehidupannya dan sendiri lagi. Padahal baru aja kita lihat dia asik, seru gitu kan. Pokoknya enjoy lah kawan ini gitu. Gak lama dia kok jadi murung ya gitu. Ada apa gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, itulah misteri kehidupan. Aku gak tahu namanya apakah nasib, apakah takdir. Kehidupan ini sendiri adalah sebuah misteri yang gak pernah kita ketahui alur ceritanya. Dan di balik semua misteri itu ada yang maha mengatur kehidupan ini yang gak pernah kita tahu maksud dan tujuannya. Kita semua gak pernah memiliki kemampuan untuk tahu rahasia di balik sebuah peristiwa ini. Kita hanya berusaha untuk mengerti dan berpikir positif. Bahkan akan ada sebuah kebaikan yang dipersiapkan bagi diri kita di balik sesuatu yang menghadang. Dan kadang tuh seringkali kita tidak diberikan tentang hal apa yang kita inginkan. Justru kita diberikan tentang hal yang selama ini gak kita pikirkan. Kayak aku tuh gak mau ini tapi kok dikasih ini ya. Dan lambat laun kita baru mengerti, sebenarnya kenapa kita diberi ini, ternyata kita membutuhkan ini gitu. Ya singkatnya, kadang Tuhan itu gak ngasih hal yang kita inginkan, tetapi Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ada yang bilang hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Aku setuju sih, tapi aku juga punya perumpamaan lain. Hidup itu seperti timbangan yang sedang mencari keseimbangan. Katakanlah kebahagiaan yang berada di lengan kita, dan kesusahan berada di sebelahnya. Silih berganti, lengan kanan dan kiri memberikan beban untuk menemukan titik keseimbangan. Cukup susah untuk menentukan kesetaraan yang tepat kan. Akan selalu ada kecondongan-kecondongan kecil baik pada lengan kiri maupun kanan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan. Ketika sebuah timbangan selalu condong ke kanan, selanjutnya akan ada sesuatu yang membuat timbangan itu condong ke kiri. Kemudian kita merasa timbangan itu terlalu condong ke kiri.
maka selanjutnya akan ada sesuatu yang membuatnya condong ke kanan. Ya begitulah seterusnya, tergantung kita memaknai dan cara kita bersyukur untuk condong kemana. Dan hey, hal ini memberikan kita arti, kesadaran dalam hidup. Sadar bahwa tak selamanya kita bahagia. Sadar bahwa tak selamanya kita susah. Sadar bahwa kita harus bersiap menghadapi kesusahan. Sadar bahwa kita masih punya harapan. Dan sadar bahwa kita tak boleh sombong untuk kebahagiaan yang ada. Dan sadar bahwa kita nggak boleh menyerah untuk kesusahan yang melanda. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litani Amerta. Semoga dapat membantumu menjadi lebih baik dan ada makna dari setiap obrolan ini. Kalau misalnya ada hal yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Aku tunggu banget sih dari tanggapan kawan-kawan pendengar tentang hal apa yang akan kita bahas selanjutnya dan tentang hal apa yang kita diskusikan ke depannya. Oke, jangan lupa bahagia. Sekian dan terima kasih. Bu.